Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal yang akan saya bahas ini mengenai reaksi kimia antara 2 garam. Ya, soal seperti ini bisa keluar di soal UN maupun soal SBMPTN. Jadi bagi kalian yang menghadapi UN maupun SBMPTN, saya harap kalian menonton video saya ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya ini, karena setiap hari akan diupload satu video yang berhubungan dengan matematika, fisika, kimia, sama biologi. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. 100 ml timbal 2 nitrat 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml natrium klorida 0,2 molar. Tentukan. Ini ada 3 pertanyaan. A. Persamaan reaksi molekul yang setara. B. Larutan yang bersisa dan jumlah sisanya. C. Massa garam yang mengendap. Ini diketahui juga AR-nya, ARPB 207, N14, Na23 dan Cl 35,5. Nah, pertama itu ditanya ada persamaan reaksi molekul yang setara, ya. Ini kan diketahui ada timbal 2 nitrat sama natrium klorida, ya. Karena ini nama senyawanya kan harus bisa menuliskan rumus kimianya, ya. Timbal itu Pb, jadi nitrat Pb itu timbal dan nitrat itu ada NO3 gitu. Jadi PbNO3. PbNO3 2 kali ya. Ingat 2 kali, kenapa 2 kali? Kita bisa lihat di sini. Timbal itu kan timbal itu kan bisa aja dia lebih dari 1 bilangan oksidasinya. Nah, supaya kita bisa tahu bilangan oksidasinya, ini di penamaannya dikasih dalam kurung Romawi gitu. Nah, ini angka Romawi ini kan 2 gitu. Berarti timbalnya itu dia memiliki ion 2+ gitu. Jadi Pb 2+. Nah, NO3 itu kan ion nitrat itu kan -1 gitu. Jadi karena Pb itu 2+ dan NO3 itu -1, maka harus disamakan muatannya. Jadi +2 sama -2 gitu. Karena NO3 itu -1, berarti harus sebanyak 2 ion NO3-nya gitu. Jadi NO3 2 kali. Karena NO3 itu ion poliatomik, jadi kan harus kasih kurung gitu ya. PbNO3 2 kali. Ditambah dengan natrium klorida NaCl, ya. Mungkin kalian udah sering ya dengar menuliskan NaCl, tapi kan harus tahu kenapa tulisannya NaCl, kenapa nggak NaCl2 gitu ya. Na kan +1, ya kan? Na itu berada di golongan 1A gitu. Makanya dia dalam ionnya itu Na+, sedangkan Cl itu dia berada di golongan 7A. Maka dia menjadi Cl-. Karena dia +1 dan -1, udah sama kan muatannya, berarti tinggal gabung saja gitu. Tidak perlu ada pengalih lain, ya. Jadi NaCl. Nah, kalau misalnya reaksi garam dan garam kan tinggal tukarkan kation di sini sama anion di sini gitu. Jadi tukar kation anionnya saja. Jadi Pb2+ gabung dengan Cl-, ya. Karena Pb2+ kan berarti kan Cl- itu harus sebanyak 2 kan supaya di -2 kan. Berarti PbCl2 ditambah dengan Na itu ada +1, sedangkan NO3 itu NO3- kan. Karena sama-sama +1 sama -1, berarti tinggal gabung saja NaNO3. Untuk persamaan reaksi setaranya, kalian bisa lihat di sini ini belum setara ya. Kenapa belum setara? Karena masih ada berapa yang berbeda jumlah atomnya di kiri dan di kanan, ya. Kalian bisa lihat satu-satu. Pb yang di kiri itu jumlahnya sama dengan Pb di kanan ya. Berarti sudah tidak perlu lagi Pb-nya. NO3 di bagian kiri itu ada sebanyak 2, di bagian kanan NO3-nya sebanyak 1. Berarti kalian kasih 2 koefisiennya di depannya. Jadi 2 NaNO3, ya. Di sini NaCl, Na sebanyak 1, di kanan Na-nya menjadi ada sebanyak 2. Berarti kalian kasih koefisien di depan NaCl itu 2. Ya. Sedangkan Cl-nya itu udah sama-sama 2 ya. Jadi Cl di kiri 2, Cl di kanan ada 2. Berarti perbandingan koefisiennya itu ada 1, 2, 1, 2. Ya. Nah, di sini kan diketahui berarti udah ya ada terjawab ya pertanyaannya. Di persamaan reaksi molekul setara yang ini ya. Yang B, larutan yang bersisa dan jumlah sisanya. Ya, ini kan direaksikan kan antara timbal 2 nitrat sama natrium klorida dan dengan volume dan molaritasnya masing-masing. Berarti kita harus mencari mol terlebih dahulu ya, karena molnya yang akan dibandingkan dengan koefisien ya. Jadi N dari PbNO3-nya ini kan diketahui PbNO3 2 kali ya. Diketahui kan volume sama molar. Berarti M kali V. Untuk mencari mol itu adalah molaritas kali volume. Jadinya 0,2 dikali dengan volumenya itu adalah 100 ml, kalian ubah menjadi liter ya. Jadi 0,1. Itu adalah 0,02 mol. Ya, sedangkan untuk yang N dari
NaCl-nya juga sama ya, kebetulan kan M sama V-nya sama ya. Jadi dikali saja, jadi 0,2 dikali 0,1, jadi 0,02 mol. Ya. Saya tuliskan di sini karena kan dibilang ada larutan bersisa, pasti nggak semuanya yang habis bereaksi gitu. Kalau misalnya sudah ada pertanyaan larutan yang bersisa, jumlah sisanya, pasti ada yang mau mula-mula, ada mau bereaksi, ada mau sisa gitu. Jadi saya tuliskan di sini MBS gitu. Untuk mol mula-mulanya itu hanya kan tuliskan mol dari reaksi saja karena kan belum terbentuk produknya gitu. Jadi tuliskan di sini mol dari PbNO3 dua kalinya 0,02, saya tuliskan di sini. Mol dari NaCl-nya 0,02. Yang ini belum diketahui kan karena kan belum terbentuk, jadi strip gitu ya. Yang B itu adalah mol bereaksinya. Nah, di mol bereaksi ini perbandingan koefisien harus sama dengan perbandingan molnya gitu ya. Nah, ini kan PbNO3 dua kali sama NaCl ini kan perbandingan koefisien 1:2 gitu. Ya. 1:2. Berarti kan harus menentukan yang manakah reaksi sisa dan reaksi pembatasnya gitu. Kalau kalian buat reaksi pembatasnya itu adalah NaCl ya, NaCl berarti reaksi yang menjadi sisanya itu adalah PbNO3 dua kali ya. Berarti 0,02 sama 0,01 jadinya. Itu cukup kan, ada sisanya adalah PbNO3 dua kali gitu. Tapi kalau kalian menentukan misalnya PbNO3 menjadi reaksi pembatasnya dan NaCl itu reaksi sisanya gitu. Ini kan menjadi 0,02 sama 0,04 gitu. Sedangkan NaCl-nya hanya ada 0,02 gitu. Berarti tidak bisa PbNO3 sebagai reaksi pembatasnya. Berarti PbNO3 dua kali itu sebagai reaksi sisanya. Seperti itu ya. Jadi di sini 0,02, ini 0,01. Yang lain ikutin ya, PbCl2 sama NaNO3-nya. Jadi 0,01 di mol bereaksinya kan sudah tuliskan untuk produknya ya. Ini 0,01, ini 0,02. Ya. Nah, untuk sisanya ini di bagian reaksinya itu kan kurangi mol mula-mula dikurangi mol bereaksi. Jadi ini dikurangi dapat 0,01, 0,02 dikurangi 0,02, 0. Untuk bagian produknya itu kalian turunkan saja. Jadi 0,01 sama 0,02. Ya. Nah, ditanyakan larutan bersisa yang PbNO3 dua kali. Jumlah sisanya, kalau ditanya jumlah itu adalah mol ya. Berarti jumlah sisanya itu adalah 0,01 mol. Jadi yang sisa itu ada 0,01 mol PbNO3 dua kali. Ya, berarti yang B sudah terjawab. Yang C sekarang massa garam yang mengendap ya. Di sini yang terbentuk kan ada PbCl2 sama NaNO3. Nah, kebetulan dua-duanya itu garam gitu. Nah, berarti kan harus tahu yang manakah yang mengendap, yang mana yang enggak gitu. Kalau misalkan semuanya mengendap, berarti massa PbCl2 sama NaNO3-nya kalian cari terus kalian tambahkan itu totalnya. Atau tidak ada yang mengendap atau salah satu mengendap gitu. Jadi kan harus tahu jenis garam yang mana yang mengendap dan jenis garam mana yang tidak mengendap itu. Nah, biasanya kalau dia kationnya Pb itu mengendap dia, PbCl2 itu mengendap. Tapi kalau NaNO3 itu garamnya tidak mengendap gitu. Kalian bisa cari di buku atau cari di sumber lain bagaimana cara menentukan garam yang mengendap dan garam yang tidak mengendap itu. Tapi biasanya kalau dia kationnya Pb itu garamnya mengendap. Jadi mencarinya itu adalah massa dari PbCl2-nya sekarang. Berarti mencari massa dari PbCl2 kan ini sudah diketahui molnya ya. Mol yang terbentuknya 0,01 mol. Ya. Jadinya massa M dari PbCl2 itu adalah 0,01 dikali dengan MR-nya. MR PbCl2 kan bisa kan mencari MR-nya ya. Mencari MR-nya gampang ya. Tinggal ARPB ditambah dengan 2 kali ARCl ya. Itu hasilnya adalah 278. Jadi kalian kalikan itu menjadi 2,78 mol. 2,78 gram karena kan massa ya. Jadi massa garam yang mengendap itu adalah 2,78 gram. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.